Kita coba untuk nomor 5. Bagaimana jika ada bilangan pokok dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi? Nah, ini sama dengan contoh yang paling pertama, di sifat pertama muncul dia. Nah, bagaimana caranya? Ternyata caranya cukup dikalikan, N dikali dengan M. Kita coba. Untuk nomor 5, yang A besar, A kapital, dikali B kapital, terus dipangkatkan 3, dipangkatkan lagi. Nah, ini harus satu per satu, seperti sifat yang keempat. Kita berlakukan juga sifat yang keempat, yaitu A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 3, tapi dipangkatkan, berarti dikali dengan 3. Hasilnya adalah A pangkat 3, 3 kali 3, ya 9 ya, bukan 6. A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 9. Sudah cukup, sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian bagaimana untuk yang B? Untuk yang B, walaupun dia dalam bentuk pecahan, namun kita bisa menyelesaikannya dengan konsep yang ada di sifat kelima. Negatif satunya kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1 adalah 1. Sehingga Y pangkat 1. Udah cukup. Atau kita tulis, kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Jadi cukup 1 per Y saja. Selesai. Oke. Cukup mudah untuk sifat yang pertama sampai sifat yang kelima. Kemudian kita masuk ke dalam sifat keenam. Sifat yang keenam ini sudah masuk ke dalam bentuk pecahan. Ini artinya kalian harus mengalihkan terlebih dahulu pembilangnya dengan perpangkatannya. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Jadi satu per satu juga harus dipangkatkan. Nah, bagaimana ini caranya? Cukup mudah, kita ikuti aturannya dari sifat yang keenam. 4 pangkat 2 dikali M pangkat 2 per N pangkat negatif 3 dikali 2. Titik di sini adalah kali ya. Sama dengan 4 pangkat 2. Iya, 16. 16 dikali, atau langsung ya, 16 M kuadrat per N pangkat negatif 3 kali 2. Berarti N pangkat negatif 6. Atau sama dengan 16 ini ada di sifat yang sebelumnya. 16 M pangkat 2, N pangkat 6. Cukup, sudah selesai sampai sini. Untuk yang B bagaimana caranya? Caranya sama. 2 pangkat 2 dikali X pangkat negatif 1 dikali 2 per Y pangkat 2. Sama dengan 4 dikali X pangkat negatif 2 per Y pangkat 2. Atau sama dengan 4 per, ini karena negatif, letakkan di bawah. Jadi, X pangkat 2 kali Y pangkat 2. Atau nggak usah ditulis kalinya juga nggak apa-apa. Nah, di sifat ketujuh masih dalam bentuk pecahan. Bagaimana menyelesaikannya? Pecahan ini berarti A pangkat M, namun pecahannya berbeda dengan sifat sebelumnya. Kalau sifat sebelumnya, pecahannya perpangkatannya sama, pangkatnya sama. Nah, untuk sifat ketujuh, pangkatnya berbeda. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kenapa dikurangi? Karena catatannya adalah M-nya lebih besar. M ini lebih besar dari N. Dengan A tidak sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kita coba untuk yang nomor 7A. Kita ketahui bahwa M-nya adalah 9. N-nya adalah 5. Sehingga kita dapat menerapkan sifat yang ketujuh. X pangkat 9 dikurangi 5. Sama dengan X pangkat 4. Selesai. Iya. Kemudian bagaimana untuk yang B? Konsep yang B adalah bilangan berpangkat yang atas dikurangi dengan bilangan berpangkat yang di bawah. Tapi pangkatnya saja ya. Namun variabel bilangan pokoknya sama. Bagaimana? Seperti ini. M pangkat negatif 2 dikurangi 4. Nah, sama kan? Dia seperti sifat yang ketujuh. Kemudian dikali dengan N pangkat negatif 3 dikurangi negatif 6. Jangan terkecoh dengan angka negatif-negatifnya. Kemudian sehingga hasilnya adalah M pangkat negatif 2 dikurangi 4. Berarti M pangkat negatif 6 dikali dengan negatif 3 dikurangi negatif 6. Berarti ini jadi positif. Negatif 3 ditambah 6. Jadinya, iya, N pangkat 3. Sehingga bentuk sederhananya menjadi N pangkat 3 per
M pangkat 6. Selesai, cukup sampai di sini. Penasaran untuk sifat yang terakhir? Baik, untuk sifat yang terakhir, yaitu sifat ke-8. Bagaimana untuk sifat yang ke-8? Ini yang ada di contoh sebelumnya. Wah, contoh sebelumnya ternyata sudah mewakili ya. Contoh sebelumnya yaitu M-nya kurang dari N. Nah, M ini kurang dari N. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian dapat membagi gitu ya. Jadi bentuknya adalah jadi bentuk pecahan 1 per A pangkat M dikurangi N. Atau dapat langsung, kalau bentuknya seperti ini kan maksudnya adalah seperti ini. A pangkat negatif M min N. Atau sama dengan A pangkat N dikurangi M. Sama bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan, boleh pakai yang ini, N dikurangi M, atau boleh pakai yang ini, bebas. Kalian suka yang mana? Untuk yang nomor 8, kita coba. Untuk contoh yang pertama, 1 per Y pangkat 2 dikurangi 5. Atau hasilnya adalah 1 per Y pangkat negatif 3. Atau sama dengan Y pangkat 3. Nah, bagaimana untuk cara yang kedua? Saya kasih saya berikan contoh yang syarat yang kedua. Misalkan dikurangi aja nih, N dikurangi M. Berarti Y pangkat 5 dikurangi 2. Hasilnya sama kan? Y pangkat 3. Nah, berarti berlaku untuk sifat yang 1 per A pangkat M min N dengan A pangkat N min M. Nah, ini tricky sekali, jadi kalian boleh mencoba-coba. Untuk soal yang terakhir nih, untuk soal yang terakhir, X pangkat negatif 4 kali Y pangkat 3 kali Z pangkat 3 per X pangkat 6 kali Y pangkat negatif 4 kali Z pangkat negatif 5. Bagaimana cara mencarinya? Cukup kita tulis variabelnya dulu atau bilangan pokoknya. Perpangkatannya menyusul dengan cara dikurangi karena dia bentuknya pecahan. Oke. Y pangkat 3 min, ketemu negatif 4, dikali Z pangkat 3 min, ketemu dengan negatif 5. Harus teliti untuk ini. X pangkat negatif 10, Y pangkat 7, dan Z pangkat 8. Cukup sampai di sini, selesai. Mudah sekali ya untuk sifat nomor 8. Nah, semua sifat telah kita bahas dari yang pertama sampai dengan yang ke-8. Selanjutnya, kita akan masuk ke persamaan bentuk eksponen sederhana. Apa sih persamaan bentuk eksponen sederhana? Kita ketahui bahwa persamaan itu adalah yang selalu ada sama dengannya. Untuk A, anggota bilangan himpunan bilangan real tidak nol, maka akan selalu berlaku poin yang pertama dan poin yang kedua. Poin yang pertama adalah fungsi. Poin yang kedua adalah hasilnya. Maka kita dapat menulis apabila perpangkatannya sama ini, kita coret gini. Nah, kita anggap A dibagi A, hasilnya 1 kan, jadi ya udah. Jadi kita nggak usah pikirin lagi sama. Sehingga hasilnya adalah fx atau fungsi sama dengan P. Kemudian bagaimana jika pangkatnya merupakan sama-sama fungsi? Maka kita dapat membaginya, sama-sama dibagi dengan bilangan pokok yang sama, sehingga kita dapat mencari hasilnya dengan cara fx sama dengan gx. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke soal. Untuk contoh yang pertama. Di contoh pertama, nah, oke, untuk jawaban yang pertama, 7x sama dengan 49. Berarti ini artinya 7x sama dengan 49. 49 itu adalah perpangkatan dari 7. 7x sama dengan 7 pangkat 2. Berarti sama-sama bagi 7 bilangan pokok, x-nya 2. Dapat x-nya adalah 2. Kemudian untuk nomor 2, kita coba. Yaitu 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1 per 27. Kita arahkan untuk nilainya sama, perpangkatan 3. Sehingga 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 karena di bawah kita letakkan di atas jadi negatif 3. Sehingga kita sama-sama coret untuk
nilai 3-nya 2x min 1 sama dengan negatif 3. Kita cari nilai x-nya. 2x sama dengan negatif 3 ditambah 1. X sama dengan negatif 2 per 2 atau sama dengan negatif 1. Selesai untuk nomor 2. Untuk nomor yang 3, 9 pangkat 3x min 4 sama dengan 1 per 81 pangkat 2x min 5. Kita ketahui bahwa ini sama-sama perpangkatan 3. Jadi, saya langsung 3 pangkat 2 dikali 3x min 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4 dikali 2x min 5. Kita sama-sama bagi. Nah, sudah sama-sama bagi, kita selesaikan hasilnya. 6x min 8 sama dengan 8 negatif, karena saya letakkan di atas negatif 8x plus 2, ini masih min ya, min 20. Nah, sehingga 6x min 8 sama dengan min 8x plus 20. X-nya dikumpulkan jadi 1. 6x ditambah 8x sama dengan 20 ditambah 8. 6 ditambah 8 berapa nih? Iya, 14x sama dengan 28. X-nya adalah 28 dibagi 14, atau sama dengan 2. Selesai. Nah, untuk persamaan, kita arahkan ke bentuk paling sederhana dan bentuk perpangkatan. Nah, biasanya cirinya adalah kalian dapat mengetahui di salah satu bentuknya. Jika ini merupakan kelipatan pangkat 3, maka kita arahkan untuk menjadi bentuk yang paling sederhana. Begitu juga untuk nomor 3. Terima kasih. 4